Kalian pernah kepikiran gak sih? Kenapa ya cerita-cerita tentang hewan yang bisa ngomong itu kok nempel banget di kepala kita, bahkan sampai kita dewasa? Hari ini, kita bakal coba bedah keajaiban di balik fabel dan mengungkap kenapa kisah-kisah abadi ini punya kekuatan yang luar biasa. Pasti familiar banget kan? Siapa sih yang nggak tahu pesan moral dari cerita kura-kura dan kelinci? Tapi, di balik pesan yang kelihatannya simpel itu, sebenarnya ada sebuah formula kuno yang efektif banget. Dan itulah yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi apa sih sebetulnya fabel itu? Apa bedanya sama dongeng biasa? Nah, ini jauh lebih dalam dari sekedar hewan yang, ya, bisa ngobrol. Mari kita lihat definisinya. Gampangnya gini, fabel itu adalah cerita pendek yang pakai topeng hewan untuk memerankan sifat manusia. Tujuannya jelas banget, bukan cuma buat hiburan, tapi buat ngasih pelajaran moral yang penting. Dan loh, ini bukan tradisi baru. Ini udah ada ribuan tahun loh. Coba deh bayangin, cerita-cerita ini tuh dulu disebarin dari mulut ke mulut di sekitar api unggun, atau ditulis di gulungan-gulungan kuno. Semuanya dengan satu tujuan, nurunin nilai-nilai penting ke generasi selanjutnya. Terus, rahasianya apa dong? Kok bisa cerita sesimpel itu punya dampak sekuat itu? Ternyata ada semacam formula rahasianya. Ada 5 bahan utama yang bikin fabel itu manjur banget. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini dia resepnya. Pertama, harus ada tokoh hewan. Kedua, hewan-hewan ini dikasih sifat manusia. Ketiga, ada pesan moral yang jelas banget. Keempat, konfliknya dibikin simpel aja. Dan terakhir, bahasanya harus gampang dimengerti. Kelima hal ini kalau digabung, wah, jadi paket cerita yang ringkas, tapi kuat banget. Nah, ini dia kuncinya. Hewan di fabel itu ibarat cermin buat kita, buat manusia. Waktu kita lihat rubah yang licik atau singa yang bijaksana, sebenarnya kan kita lagi ngelihat sifat-sifat manusia. Ini cara yang pinter banget buat ngajak kita introspeksi diri tanpa merasa digurui kan? Nah, itu juga kenapa konfliknya selalu dibikin sederhana. Semua hal yang ribet sengaja dibuang, biar kita fokus ke satu hal aja, pesan moralnya. Jadi, setiap masalah dan jalan keluarnya itu emang udah dirancang buat nuntun kita langsung ke inti pelajarannya. Tapi pertanyaannya, fabel yang kita baca sekarang itu sama nggak sih sama yang diceritain ribuan tahun lalu? Ternyata, genre ini tuh nggak statis loh. Dia terus berkembang. Coba kita lihat deh bedanya. Oke, jadi secara umum ada 2 jenis nih. Pertama, fabel tradisional. Ini yang asli, yang diwariskan turun-temurun, kayak cerita rubah dan anggur. Isinya tuh kental banget sama budaya dan kearifan lokal zaman dulu. Terus, ada fabel modern. Nah, ini biasanya adaptasi dari cerita klasik. Contohnya, banyak banget versi singa dan tikus yang pesannya diupdate biar nyambung sama nilai-nilai kita sekarang. Terus ada juga kategori ketiga, fabel yang emang sengaja dibuat buat tujuan pendidikan. Contoh paling pas, yaitu tadi, kura-kura dan kelinci. Wah, jadi balik lagi kita ke cerita awal ya. Oke, jadi selain jadi cerita pengantar tidur yang asik, kenapa sih fabel ini penting banget? Manfaatnya apa coba buat kita? Baik buat anak-anak atau bahkan buat kita yang udah dewasa? Wah, kekuatannya ini macem-macem banget. Fabel itu bisa ngajarin kita nilai dan moral. Bisa bantu kita lebih ngerti soal hubungan sosial. Terus bisa ngasah cara kita berpikir kritis. Pastinya bikin imajinasi kita makin liar. Dan yang nggak kalah penting, fabel itu cara buat melestarikan budaya dan kearifan dari nenek moyang kita. Nah, soal berpikir kritis ini penting banget nih. Fabel itu nggak cuma nyuapin kita pelajaran gitu aja. Justru mereka kayak ngajak kita mikir, kenapa ya si kelinci itu sombong banget? Atau kira-kira apa yang bisa dilakuin biar ceritanya beda? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah yang bikin otak kita jadi lebih tajam. Oke, kita udah hampir di ujung pembahasan nih. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Di dunia yang serba canggih dan rumit kayak sekarang, kenapa sih cerita-cerita kuno soal hewan ngobrol ini kok masih relevan banget? Jawabannya, dan ini intinya, ada di kesederhanaan fabel itu sendiri. Ini jenius banget. Fabel itu ngambil ide-ide yang besar dan kompleks, soal jujur, sombong, kerjasama, terus dibungkus dalam paket yang super gampang dicerna dan diingat. Buat siapa aja, dari anak kecil sampai orang tua. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikir sebentar. Coba deh ingat-ingat lagi. Fabel apa sih dari masa kecil kalian yang pelajarannya masih nempel banget sampai sekarang? Dan jangan-jangan, tanpa sadar pelajaran itu masih ikut ngebentuk cara kalian ngelihat dunia sampai hari ini?